Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Mudah-mudahan kalian pada kesempatan kali ini masih dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sampai tuntas. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan materi, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sketsa grafik fungsi kuadrat dan nanti aplikasinya juga. Diharapkan setelah melakukan pembelajaran kali ini, kalian memiliki pengalaman belajar, memiliki kemampuan yaitu membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Baiklah, kita mulai pembahasan pertama dengan bagaimana cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah untuk menggambar fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Ini tercapai jika Y atau fx-nya sama dengan 0. Kemudian mampu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Ini terjadi jika X-nya sama dengan 0. Yang ketiga menentukan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, menentukan titik optimum, yaitu min B per 2A, min D per 4A. D itu diskriminan. Contoh pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 8x ditambah 6. Penyelesaiannya, yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan cara Y sama dengan F sama dengan 0. Ini namanya pembuat 0 fungsi juga ya. Nah, begitu. Terus fx-nya ini kita ganti dengan 0. Setelah itu ini menjadi persamaan kuadrat yang harus kita faktorkan seperti di pertemuan sebelumnya. Menghasilkan 2x min 6 kali x min 1, sehingga penyelesaiannya 2x min 6 sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 3, x sama dengan 1. Ini sudah ada di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi titik potong dengan sumbu x adalah 3,0 dan 1,0. Berikutnya, ini saya tulis lagi biar tidak lupa ya. Langkah yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu y, yaitu dengan cara x-nya diganti dengan 0. Rumus fungsinya ini, kemudian x-nya kita ganti 0, berarti yang di dalam x-nya ini kita ganti 0 juga. Ini 0 kuadrat sesuai rumus fungsinya, menghasilkan 0 kuadrat 0 kali 2 0, min 8 kali 0 0, tinggal 6. Jadi fx-nya sama dengan 6, sehingga titik potong terhadap sumbunya adalah 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Fx itu sama dengan Y. Menentukan sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A, B-nya min 8, nah, A-nya 2. Min kali min plus 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Menentukan titik optimum, titik puncaknya. Nah, titik puncaknya, kalau sumbu simetrinya X sama dengan 2, tinggal dimasukkan saja ke rumus fungsinya. Jadi sumbu simetrinya dimasukkan ke rumus fungsi F2, berarti X-nya ini kita ganti 2. 2 kuadrat, ini min 8 kali 2. 2 kuadrat 4 kali 2, 8. Min 8 kali 2, min 16. Menghasilkan min 2. Jadi titik puncaknya adalah 2, min 2. Kemudian digambar dari titik-titik yang ada tadi dan sumbu simetri kita gambar pada bidang koordinat kartesius ini. Terus digambar satu-satu. 3,0 ini ya, 1,0, kemudian 0,6. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 2. Ini sumbu simetri. Apa sih sumbu simetri itu? Garis yang membagi
grafik atau bangun menjadi 2. Kemudian titik puncaknya adalah ini 2, min 2. Nah, min 2 ini nilai optimum ya. Jadi yang belakang ini nilai optimum min 2 ini. Kalau puncaknya di bawah nilai minimum, kalau puncaknya di atas nilai maksimum. Setelah itu baru dari titik-titik ini tadi dihubungkan. Nah, dihubungkan seret ya, ini jaraknya sama ya, sini dan sini. Nah, inilah yang dinamakan sketsa grafik dari fungsi kuadrat. Mudah ya? Bisa ya? Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min 2x ditambah 2x tambah 4. Tentukan jenis nilai optimum dan pembuat nol fungsi. Ini pengayaan ya. Nah, penyelesaiannya, karena nilai A-nya negatif, min 2 ini, maka jenis optimumnya maksimum. Jadi kalau A-nya negatif, kan kurvanya terbuka ke bawah, berarti puncaknya di atas. Sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya. Kalau I-nya positif, berarti terbuka ke atas, puncaknya di bawah, berarti minimum, begitu ya. Jadi jenis optimumnya adalah maksimum. Pembuat nol fungsi adalah fx sama dengan 0. Tadi sudah saya terangkan. Kemudian diuraikan fx sama dengan min 2x dan seterusnya. Ini kita ganti 0 karena membuat nol fungsi. Nah, ini terus difaktorkan supaya lebih mudah, ini dibagi dulu. Ya, jadi dibagi dengan min 2. Kebetulan ini koefisien E kuadrat X dan konstantanya memiliki FPB, jadi bisa kita bagi. Dibagi min 2 menghasilkan min 2 dibagi min 2 1, min 2 dibagi min 2 min 1, ini min 2. Terus difaktorkan. X min 2, X tambah 1. Ini kan sudah bisa ya, jadi langsung saja. X sama dengan min 2 sama dengan 0, X dikurangi 2 sama dengan 0, X tambah 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan min 1. Jadi pembuat nol fungsinya adalah min 1 dan 2. Itu maksudnya pembuat nol fungsi ya. Bisa anak-anak ya? Lanjut. Sekarang kita membuat bagaimana menentukan fungsi kuadrat. Nah, contohnya 3. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik-titik koordinat min 1, min 1, 0,4, 1,5. Kita jawab. Nanti titik-titik ini kita masukkan, kemudian kita eliminasi seperti di kelas 8. Fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ai kuadrat plus bx plus c. Melalui titik min 1, min 1, berarti x-nya kita ganti min 1, nanti nilainya min 1. Yang min 1 ini dari ini, yang di dalam dari yang depan. Min 1 kuadrat 1 kali A, min 1 kali B, min B, ini C. Ini persamaan 1. Kita lakukan yang sama untuk yang titik kedua. Berarti x-nya kita ganti 0, hasilnya 4. Nah, ini hasilnya 4, ini kita ganti 0. Oh, ini 0 ya, bukan min 1 ya. 0, ini ada salah tulis ya, ini 0. Dan 0 kuadrat 0 kali A, 0. Nah, sehingga C-nya sama dengan 4, sudah ketemu. Yang ini sampai ganti 0 anak-anak ya, keliru ya. Kemudian titik yang ketiga, 1,5. Berarti F1, nah ini ya. Nah, hasilnya ini 5, 1 kali 1 kali A, ini B, ini C. Nah, dari persamaan 1, 2, 3 nanti dieliminasi seperti kelas 8. Digabung, ini persamaan 3 tadi. Nah, atau dibalik ya, boleh. Nah, C-nya kan 4 tadi dari persamaan 2. Ini A tambah B sama dengan 1. 4-nya pindah ke kanan kan jadi min 4. 5 dikurangi 4, 1. Persamaan 1 tadi A min B tambah C sama dengan min 1. C-nya kan 4 dari persamaan 2. Terus pindah sini jadi min 4. Sehingga A min B min 1 dikurangi 4 sama dengan min 5. Terus ini dieliminasi. Nah, dikurangi A, 0, B dikurangi 1 dikurangi min 1 koefisiennya sama dengan 2B. 1 dikurangi min 5, 6. Jadi B-nya sama dengan 3. Ini ada di kelas 8 dulu ya. Nah, C-nya 4 dari persamaan 2 tadi. Nah,
Untuk mencari nilai A diambil persamaan 3. Yang ini tadi paling mudah. 5 sama dengan A tambah B tambah C. Nah, B-nya kan sudah ketemu 3, C-nya sudah ketemu 4, tinggal dimasukkan. Sehingga 3 tambah 4, 7, A-nya ketemu min 2. Nah, A, B, C tadi dimasukkan ke rumus fungsi awal. Nah, tadi ya, ini tadi kan persamaan awalnya kan A kuadrat ditambah BX ditambah C, A-nya min 2, B-nya 3, C-nya 4. Nah, agar kalian lebih paham tentang materi di atas, silakan kalian baca buku siswa halaman 111 sampai 113. Ada beberapa contoh yang banyak ya. Itu ya, agak sedikit panjang dan rumit, perlu difahami. Dia di buku halaman ini ya. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya ya, pembahasan berikutnya aplikasi fungsi kuadrat, penggunaan fungsi kuadrat. Contohnya sebuah peluru ditembakkan ke atas, tinggi peluru H dalam meter. Sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan dengan rumus HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah 10T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang dibutuhkan. Nah, diketahui fungsinya HT sama dengan itu. Dia mencapai maksimum, A-nya min 4, B-nya 40, C-nya 0. Diskriminannya B kuadrat min 4 AC, 40 kuadrat dikurangi 4 kali min 4 kali 0. 0 kali min 4 kali 4 kan 0. Jadi ini 1600 dikurangi 0 sama dengan 1600 diskriminannya. Tinggi maksimum tercapai pada saat min D per 4A. Jadi nilai maksimum atau nilai minimum itu terjadi di min diskriminan per 4A. Tinggal dimasukkan saja. Min 1600, D-nya tadi sudah dihitung, 4 kali A-nya min 4 ya. 4 kali min 4 sama dengan min 16, min kali min plus 1600 dibagi 16 sama dengan 100. Jadi tinggi maksimum peluru adalah 100 meter. Nah, waktu yang dibutuhkan dia menggunakan sumbu simetrinya min B per 2A. Jadi nilai maksimum minimumnya min D per 4A. T-nya variabel mencari variabelnya, kalau di sini T menggunakan min B per 2A. Tinggal dimasukkan ya, B-nya 40, A-nya min 4. Nah, 2 kali min 4 min 8, min kali min plus 40 dibagi 8 sama dengan 5. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai maksimum adalah 5 detik ya. Jadi begitu anak-anak ya, aplikasi dari fungsi kuadrat kalau mencari maksimum minimum menggunakan min D per 4A. Kemudian tercapai maksimum di mana? Menggunakan min B per 2A. Itu ya konsep umumnya. Bisa dipahami ya, dicatat, nanti dipahami atau diulang-ulang penayangan videonya. Nah, atau dilihat di buku di halaman 123 juga banyak contohnya ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.